Saya buka dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Malah saya lihat ada yang tadi datang sejam sebelumnya, setengah jam. Kalau di offline event enaknya bisa ngobrol dulu sama ada makanan ya. Buat kalau nggak sekarang silakan minum sendiri aja. Kita hari ini kedatangan tamu luar biasa. Kita Mas sama-sama Boris. dulu pernah saya sendiri gitu ya. Enggak lah. Rizky, kita dulu pernah berkarya bareng di Singapura, di kompetitor Gojek. Terus sekarang udah punya jalan masing-masing ya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi ya, Ki ya. Kita Ya, akan Amin. amin Allahumma amin. Kita akan ngobrol tentang design ops, ini bidang baru, sama kayak waktu pertama kali saya inisiasi UX tahun 2011-an, 2010, masih baru gitu bidangnya, orang masih belum paham banyak, tapi udah mulai banyak yang sadar gitu ya pentingnya, tapi masih bingung kayak gimana. Nah, kebetulan kita akan sharing gimana sih di Tokopedia sama di Gojek. Terus kenapa itu penting? Mungkin kita dasarnya dulu aja, nggak usah yang rumit-rumit, lebih kepada pengenalan, karena saya pengen bikin komunitas juga nih, Ki. Namanya Design Ops ID, itu bagian dari UX ID, mudah-mudahan bisa juga, karena Design Ops nanti kita lihat nature-nya agak beda sama yang desain yang biasa gitu ya. Jadi butuh komunitas sendiri. Kita akan mulai aja, jadi Rizky bakal presentasi, terus saya pengembira aja, tambahan. Habis itu kita Q&A, waktunya nggak lama-lama ya, soalnya udah malam di sini, apalagi di Singapura udah jam 10. Jadi kita mudah-mudahan bisa buat jadi pembuka, nanti kita buka lagi diskusi lebih banyak. Yang belum join di UXID, tolong join, nanti kita diskusi di sana. Silakan Ki, the stage is yours. Oke, terima kasih Mas Boris. Lagi-lagi diajak buat ngobrol bareng lagi. Dan kebetulan topiknya memang menarik Mas ya. Lumayan jarang juga, masih jarang di Indonesia dan memang menarik buat diangkat memang. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman juga yang udah join. Mungkin saya ulangin lagi ya, perkenalan diri sedikit. Saya salah satu senior product design lead di Tokopedia, dan kebetulan memang sekarang lagi ngurusin scope kerjaannya yang bisa dibilang scope kerjaannya design ops, dan juga terlibat di beberapa project dan bikin beberapa produk baru juga di Tokopedia. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Oke, langsung aja. Sebelum masuk lebih jauh, design ops itu sendiri di Tokopedia itu sebenarnya ditarik dari objektifnya itu bisa dibilang kayak empowering, scaling, dan amplifying kalau di Tokopedia. Dan nanti ke depan nanti saya akan jelasin kenapa sih sebenarnya Tokopedia itu butuh roles atau tim yang semacam design ops, dan bagaimana sih kita menentukan apa yang akan dikerjain sama design ops itu sendiri, dan kemudian finalnya nanti kita tarik kesimpulan apa sebenarnya design ops itu sendiri. Nah, sebelum adanya design ops atau roles design ops itu sendiri, Tokopedia itu punya visi besar, terutama visi Tokopedia design itu sendiri. Visi suksesnya itu, simpelnya itu untuk mendorong semua tim, desainer, tribe, dan stakeholders yang terlibat di dalamnya itu untuk istilahnya change and break the challenges. Jadi change and break the challenges untuk bikin produk yang impactful. Nah, untuk bikin produk yang impactful itu sebenarnya kan di mana-mana kita butuh proses ya kalau untuk bikin produk yang impactful. Dan memang di Tokopedia itu sendiri kita bener-bener fokus banget di gimana caranya prosesnya kita bikin produk yang impactful tersebut. Dan kita di Tokopedia pun implementasi basic principle dari design thinking. Jadi kayak design proses dan design thinking ini buat si design ops itu kayak pilar utamanya lah untuk ngebantu tim Tokopedia design itu untuk achieve goals-nya tadi yang make impactful product. Nah, along the way, semenjak saya join juga dari awal sampai sekarang, itu kan yang namanya kita bikin produk pasti ada challenges ya, di mana-mana pasti, dan apalagi kalau di Tokopedia itu kurang lebih itu desainer itu 150 desainer dan terdiri dari ya kurang lebih 20 tribes juga, yang mana
tiap-tiap tribes itu atau tim itu pasti challenge-nya ada yang sama dan juga kadang-kadang juga ada yang beda. Nah, di kita itu tim product design team coba nyari-nyari masuk-masuk ke tribe, terus gali insight dari masing-masing tribe. Apa sih sebenarnya challenges yang tim atau Tokopedia design team hadapin ketika pengen bikin produk yang impactful tersebut. Kemudian kita cari-cari tuh, kita lakuin interview, bahkan saya juga sendiri menyumbangkan beberapa challenge lah yang ketika saya masuk itu yang kurang lebih saya hadapin, dan kita pilih beberapa yang paling penting menurut kita, terutama yang pertama itu kayak team coordinations, itu istilahnya kayak apakah kita itu sudah menempatkan atau mengalokasikan tim kita dengan tepat untuk mengerjakan project atau produk tersebut. Dan kemudian ada lagi challenge kedua itu kayak team skills, competencies, and performance, itu lebih ke apakah sebenarnya skill tim atau skill member yang ada di salah satu tim atau tribe itu sudah cukup untuk dapat menjalankan project tersebut. Dan kemudian ada yang ketiga itu equipment, itu lebih ke tools sama environment-nya sudah mendukung atau belum. Dan yang keempat itu ada collaboration, apakah sebenarnya di dalam proses kita itu kolaborasinya udah terjalin dengan baik apa belum. Dan next-nya itu ada proses, metode, dan teknik. Ini kita cari tahu juga apakah sebenarnya kita itu sudah menjalankan dan melakukan proses sama metode atau teknik dengan baik, benar, dan tepat. Dan kemudian setelah kita menjalankan proses, metode, dan teknik itu, apakah sebenarnya quality design kita terjaga. Dan kemudian next itu ada culture, apakah culture kita support untuk achieve goal ini. Dan kemudian teknologi ini apakah sebenarnya desain atau solusi yang dipropose sama tim desain itu disupport atau enggak sama dari sisi teknologi. Dan terakhir itu ada product quality, setelah kita jalanin semua prosesnya, apakah sebenarnya kita itu udah ngelakuin proses yang proper sehingga quality dari produk kita itu benar-benar bagus atau tidak. Itu beberapa challenges yang selama ini saya temuin di product design Tokopedia yang kita anggap lumayan penting lah untuk dijadiin challenges yang harus kita selesaikan. Yang kemudian karena tadi seperti yang saya mention di depan, product design team di Tokopedia itu kan banyak ya, tadi kayak lebih dari 150 orang lah, dan kemudian tribe-nya juga banyak, kurang lebih 20 tribe. Itu kan kita nggak mungkin masing-masing tribe atau tim nge-solve problem sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing standardized sistem sendiri, standardized prosedur atau guideline sendiri, itu something yang nggak kita harapin sebenarnya. Jadi untuk itulah sebenarnya kita butuh banget dedicated team yang mana memang benar-benar berpengalaman sama, jadi kita bisa fokusin tuh untuk empowering, scaling, sama amplifying design proses tadi. Sebenarnya di Tokopedia pun kita belum namain design ops atau apapun namanya, mungkin design troops. Jadi kita masih under product design team sendiri. Tapi memang skopnya secara jelas memang itu udah masuk skop produk design ops itu sendiri. Nah, kemudian dari challenge yang kita dapat tadi, kita synthesize tuh, kita kombinasikan, kita gabungkan semua. Jadi istilahnya kalau kita solve atau kita menyelesaikan challenge tadi, malah kayak kalau digambar kayak kamehameha ya, jadi kayak dibalik tuh challenges tadi kita jadiin pilar malah. Jadi ketika semua challenge itu udah kita solve, kita synthesize jadi beberapa pilar, yang mana di Tokopedia itu ada 4 pilar sebenarnya untuk support si design ops itu sendiri. Pertama itu ada design proses, yang kedua ada team coordination, yang ketiga tools, dan yang keempat culture. Nah, dan yang pertama itu kalau desain proses itu kalau di Tokopedia itu bisa dibilang inisiatif atau program yang kita lakukan itu sejenis kita sebut itu co-creation atau co-design. Tujuannya adalah gimana caranya kita mempunyai direction yang jelas. Output dari itu bisa dibilang kayak product vision. Jadi kalau di Tokopedia itu kita rame-rame semua funnel dari depan sampai belakang, kurang lebih beberapa tribe di dalam situ, ada PM, ada bisnis, ada data, ada stakeholders yang lainnya, kita bareng-bareng tuh nentuin problem apa yang kita solve sampai kita dapat solusi, kita jadiin product vision,
sampai kita jadiin itu roadmap. Nah, di situ salah satu inisiatif untuk desain proses dari tim desainnya product design di Tokopedia. Dan kemudian masuk ke tim coordination di sini. Kalau tim coordination itu mungkin secara umum bisa disebut beberapa program atau inisiatifnya kayak model growth framework ya. Jadi kayak kalau di Tokopedia kita nyebutnya product design skills and competencies. Jadi memang karena tadi pilar utamanya itu desain proses, end-to-end desain prosesnya itu masing-masing membutuhkan kompetensi yang beda-beda. Contohnya misalkan end-to-end prosesnya dari empathize. Empathize itu membutuhkan soft skill atau kita sebut core competencies, misalkan communication atau collaborations. Sedangkan untuk yang technical skill-nya mungkin bisa aja research dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi benar-benar kita nilai. Dan salah inisiatif ini pun juga kita pakai untuk hiring proses sama recruitment di Tokopedia. Dan kemudian kalau kita masuk tools, sebenarnya terakhir itu yang lagi rame ya, kita pakai benar-benar Figma yang mana memang cukup nge-solve banyak banget problems yang ada di Tokopedia terkait tools dan penggunaannya, dan berikut kolaborasinya juga. Dan yang terakhir itu culture. Nah, culture di sini sebenarnya apakah sebenarnya kita tuh pengennya culture-nya kolaborasinya berjalan dengan baik antara produk, desain, bisnis, product manager, data, dan lain-lain, dan semua stakeholder kalau bisa. Dan jadi di dalam organisasi itu semua stakeholder, semua member itu ngerasain benar-benar value dari produk desain itu sendiri. Jadi ujung-ujungnya kayak mereka itu falling in love sama desain. Dan kemudian itu impact-nya nanti sebenarnya lebih ke reputasi atau posisi produk desain itu di organisasi itu sendiri. Nah, untuk jalanin semua, ada quotes favorit saya sih sebenarnya. The key is not only you or me, but it's us. Jadi kayak please keep it in mind, collaboration is the key of to achieving better product and organization. Jadi memang kita di sini nggak bisa kerja sendiri, kita harus bareng-bareng nerima feedback, nerima masukan, dan coba cari input dari perspektif lain. Gitu. Terima kasih Mas Boris. Terima kasih Ki. Menarik ya, ternyata banyak juga di Tokopedia ya. Apa tuh? 150 desainer sama 20 lebih tribes. Ya. Mungkin kita biar nggak hilang momentumnya, buka Q&A dulu aja kali ya. Ya, boleh. Jadi orang masih bisa lihat. Atau mau saya present dulu, tapi mungkin dibuka dulu gitu ya. Untuk saya present dulu, terus baru kita buka Q&A gitu ya. Ya, takutnya ntar Mas Boris malah nggak present. Nggak apa-apa sih, bintang tamunya kan Rizky. Oke, gantian deh. Sekali lagi buat yang mau tanya, silakan lewat Slido. Terus nanti kita bakal buka setelah saya present ya. Mungkin bisa stop dulu ya, saya share yang saya ya. Udah saya stop. Ya. Bingung deh ini. Share-nya, ntar dulu. Kelihatannya mirip-mirip sih, jadi harusnya nggak usah share juga kali, tapi ya gitu. Beda Mas. Ntar dulu, ini slide, ini yang Rizky. Nah, kita udah kolaborasi nih, slide-nya sama kita. Nanti kalau misalnya mau ada yang bertanya, silakan nanti bisa refer ke slide back lagi, nanti Rizky atau saya bakal refer back. Buat yang di Gojek, hampir-hampir mirip. Saya akan sepintas saja bicara tentang design ops yang di Gojek, karena bahasan design ops, kalau lihat tadi yang dari Rizky sendiri, inisiatifnya banyak gitu kan, terus challenge-nya banyak, nah bakal selesai dibahas, mungkin nanti kita bakal bikin breakdown session aja untuk bahas pilar-pilarnya sendiri. Kalau di Gojek sendiri, kita bayangin ya, tim mungkin saya yakin yang join di sini ada yang baru buka perusahaan sendiri, startup, ada yang scale-nya kecil. Kalau kita ngebayangin kayak misalnya produk yang desainernya cuma 1-2, terus product manajernya 1 sama engineers-nya beberapa lah, mungkin 2-3, malah mungkin cuma 1 gitu ya. Itu situasinya cenderung happy gitu ya. Jadi orangnya masih di satu ruangan,
produk yang dibikin pun langsung kelihatan di situ gitu kan, orang bisa langsung komen. Jadi prosesnya masih bisa dibilang smooth gitu ya. Gitu. Kalau kita coba lagi skenario lain, produknya udah mulai 3-5 designers, produknya ada product managers, ada 3, terus engineers-nya mulai ada 10 lebih, ini mulai things getting serious gitu. Jadi mulai ada meeting yang lebih banyak, orangnya pun lebih banyak lagi, suaranya lebih banyak gitu kan ya. Jadi mulai banyak hal yang friksinya mulai kerasa gitu kan, dari prosesnya, orang makin banyak komentarnya, terus produknya mungkin udah punya planning lebih bagus lagi gitu kan. Terus kalau yang kita lihat selanjutnya, ini mirip sama yang Tokopedia, kalau ini bicara Gojek gitu ya. Desainernya ada 100 lebih juga, eee, terus, product manager-nya banyak banget, ditambah ada ratusan engineers, terus kerja untuk 20 lebih produk gitu kan. Jadi kelihatannya jadi kayak gini gitu ya. Jadi udah mulai berantakan istilahnya gitu. Wah, udah banyak banget. Jadi orang punya goals sama, mungkin karena apps-nya cuma satu misalnya Gojek. Tapi setiap orang punya apa ya, cara sendiri, tiap orang punya keahlian masing-masing gitu kan. Jadi mulai challenge-nya mulai banyak seperti yang tadi yang Rizky bilang. Udah di-identify challenge-nya banyak kayak misalnya di coordination, collaboration, skill juga dari 100 orang itu kan bervariasi skill-nya gitu kan. Proses setiap tribe, mungkin ada yang belum familiar dengan tribe, nanti bisa dijelasin lebih detail kalau mau tahu, tapi basically kayak misalnya kita bicara GoFood, nah itu bisa dibilang satu tribe gitu ya kalau kayak di Gojek. Nanti dalamnya ada macam-macam, ada squad, jadi ada yang ngurusin misalnya kalau GoFood, ada yang ngurusin browsing experience, ada yang ngurusin check out, nah itu beda-beda timnya lagi. Jadi udah makin besar, makin challenging. Jadi, tapi kita lihat bahwa desain tim itu only as good as what we deliver gitu. Jadi kalau mau prosesnya kayak gimana pun bagus, mau orang-orangnya bagus, tapi kalau yang di-deliver-nya jelek, ya bakal dibilang jelek. Makanya itu mirip sama yang tadi dibilang sama Rizky di Tokopedia, goals-nya tetap bikin impactful product. Jadi tetap gimana kita bisa ultimately bikin produk yang impactful. Nah, kalau di design ops ditambahin lagi satu dimensi namanya dengan effective design team. Jadi harus efektif. Bayangin kalau udah 100 orang, apalagi kayak Tokopedia 150 lebih, kalau kita nggak efektif, wah itu bakal susah pokoknya ngaturnya gimana deh ya, dengan prosesnya, dengan skill-nya, pokoknya bisa berantakan banget gitu kan. Nah, jadi gimana caranya kita bisa punya effective design team, dengan ultimate goal-nya adalah building the best product, the best experience. Salah satu yang dipakai sama saya itu bisa dibaca nanti sama teman-teman sekalian, bukunya namanya judulnya Org Design for Design Org. Bukunya agak berat, tapi salah satu buku yang pertama tentang design ops, atau mungkin yang pertama tentang design ops. Selain juga ada design ops handbook dari InVision. Di sini kalau saya senang ada struktur gitu ya, harus ada proses dalam kita terstruktur dalam approach masalah. Nah, kalau dia ini salah satu yang dia sarankan itu sama kayak bangun rumah, sama kayak kita bikin produk, ada foundation-nya. Kalau misalnya bikin produk, foundation-nya itu kita harus ngerti business goals, user needs-nya. Itu yang foundation-nya. Sebagus apapun kita bikin produk, kalau misalnya foundation-nya nggak bagus, itu bakal roboh gitu rumahnya. Sama dengan design ops juga. Jadi ada beberapa hal yang jadi foundation kalau kita mau bikin desain yang efektif, tim desain yang efektif. Nah, di sini disebut sama dia bahwa pertama ada shared sense of purpose. Jadi tim tuh harus punya satu visi yang sama, desain timnya. Kemudian leadership-nya harus empowered, ada authentic user empathy, jadi dia harus punya satu program di mana desainer itu bisa lebih mengerti users. Kita sering banget banyak lihat bahwa desainer bikin produk, tapi ditanya kapan terakhir kamu bicara atau ketemu user, itu mungkin nggak tahu. Mungkin nggak pernah, mungkin setahun, 2 tahun lalu. Gitu. Jadi, ini yang salah satu jadi foundation, kemudian articulate design, artinya articulate value. Artinya, desain itu bukan cuma designing for the sake of designing, tapi dia harus ngerti impact-nya ke bisnis apa. Karena ultimately, produk itu dipakai user dan harus bikin value ke bisnis. Nanti bisa dilihat, jadi kalau di saya, salah satu yang jadi reference-nya adalah approach di design ops-nya adalah pakai ini.
Tapi tetap goals-nya tadi mirip dengan yang Tokopedia. Kita tetap pengen bikin impactful product dengan desain tim yang efektif. Nanti saya kasih lihat gimana kita apa yang udah dikerjain yang berhubungan sama 12 hal ini. Jadi ini sebutannya 12 qualities of an effective design team. Oke, selanjutnya ini mirip juga sama yang di Rizky bilang bahwa kalau kita improve proses, improve quality design, itu bakal mempengaruhi kredibilitas desain tim di organisasi. Nah, sebagai desain tim, kita itu bukan hanya masalah bikin desain atau UI. Kalau kita bicara cuma UI aja, kita masih levelnya di yang ini. Masih kita bicara tentang colors, interface design, animation, itu masih yang kayak level yang paling bawah istilahnya. Cuman kalau kita sebagai desain, dan kita juga sebagai desainer nih, kita punya apa ya, semacam kayak misi suci gitu ya, buat sebagai advocate-nya users. Kalau bisnis dia lebih peduli misalnya numbers, uang, profit. Kita sebagai desainer itu harus advocate users, kita harus membawa suara users gitu istilahnya. Nah, kita nggak bisa cuma mainnya di yang 1 to 10 feet aja di surface, nggak bisa. Desainer itu harus mulai naik ke atas, buat impact yang lebih besar, mulai ikutan misalnya bikin wireframes, flow. Karena kadang-kadang ada tim yang kecil juga baru mulai, desainernya cuma disuruh bikin visual design aja. Yang flow-nya yang bikin malah bosnya gitu. Nah, kalau kita mau lebih bigger impact lagi sebagai desainer, itu harus mulai ikut di structure. Flow-nya gimana, kemudian ikutan bikin visual language-nya, yang as simple as brand guideline-nya kayak gimana. Nah, yang efektif gimana desain timnya itu yang udah mulai makin naik ke atas. Jadi udah ikut di strategi. Jadi bukan cuma terima requirements, tapi ikut dalam menentukan requirement. Termasuk ikut dalam misalnya menentukan visinya atau roadmap-nya gimana sih produk. Nah, itu yang salah satu yang design ops juga care gitu ya, dan concern. Gimana sih kita bisa ngebawa desain itu bukan cuma masalah tactical, tapi juga dia udah mulai bisa ikut dalam proses. Nah, itu yang kalau kita balik yang kayak yang tadi, yang 12 quality, itu termasuk di sini, focus empowered leadership. Jadi desainer itu mulai harus sudah empowered. Artinya dia bukan cuman sebagai istilahnya pixel pusher, tapi dia juga ikut dalam product strategi. Nah, yang paling tingginya itu ikut dalam big picture-nya. Jadi bukan cuma masalah requirement, visi, tapi dia udah menentukan arah dari perusahaannya seperti apa. Nah, ini yang salah satu contoh gimana kita harusnya delivers at all scale, which is bagian dari effective design team. Kalau kita lihat deliver at all scale ini di sini, di deliver at all level of scale. Jadi ini yang salah satu hal yang design ops itu coba untuk push. Nah, gimana di Gojek? Kalau di Gojek itu kalau kita kalau saya nyebutnya kita adalah central nervous system. Jadi kita kayak pusat nervous system-nya dari desain tim di Gojek. Strukturnya kayak gini, roughly. Kalau kita lihat di Gojek itu kita punya product designers, kita punya creative designers, ada illustrator, ada writer, ada UX engineering yang termasuk ke dalamnya interaction designer. Nah, yang menyatukan semua sebagai glue-nya itu di pusatnya adalah design ops. Jadi design ops itu kalau di Gojek kita punya 3 pilar. Yang pertama itu lebih ke design strategi, kedua itu lebih ke people development, kemudian yang ketiga berhubungan sama operation dan design system and tools. Jadi kita fokusnya di 3 itu dulu, design strategi, kemudian people development, dan design system sama tooling, termasuk operation. Contohnya kalau kita lihat nanti bisa lihat di sini, saya kasih contoh beberapa key initiative dari design ops di Gojek. Itu misalnya buat bangun foundation kita punya immersion program. Jadi kalau kita didesain di Gojek, ops-nya itu udah kolaborasi dengan bukan hanya desain, tapi juga ada product dan engineering dan research ops. Jadi ada 4. Nah, salah satu yang lagi di-initiate sama design ops adalah immersion program, di mana bukan hanya designer, tapi juga product manager, engineering, researcher, itu spend enough time dengan customer. Jadi dia bisa bangun authentic user empathy. Termasuk OKR,
kalau yang belum familiar nanti bisa search OKR seperti apa, tapi ini adalah objective and key results yang biasanya kita set buat menentukan fokus biasanya dalam 6 bulan, kemudian 6 bulan, di setiap 6 bulan. Itu juga di drive oleh design ops kalau di Gojek OKR. Kemudian kalau kita bicara output, misalnya tadi udah dibilang juga sama Rizky disinggung tentang quality dari produk. Jadi di Gojek itu ada Gojek Design Principle, Product Design Principle, itu juga di ownership-nya itu di bawah Design Ops. Kita yang buat Gojek Design Principle. Jadi kalau kita ngebayangin tadi situasi di mana ada 100 lebih desainer, kemudian produknya sendiri ada lebih dari 20, timnya sendiri, wah, independen jalannya masing-masing. Kalau teman-teman lihat buka apps Gojek cuma satu gitu kan, apps-nya satu, tapi dalamnya ada banyak. Nah, gimana caranya kita tim yang berbeda ini yang jalannya independen, dia punya standar yang sama. Yaitu dibikin di glue-nya dengan design principle. Itu pun di bawah design ops. Ini salah satu yang project yang besar, principle. Kemudian sempat dibahas juga tadi sama Rizky tentang team coordination ya Ki ya. Itu kalau di kita sebutannya career leveling framework. Jadi kalau kita setelah desainer masuk ke Gojek, itu bukan hanya masalah dia udah dapat kerja dan kita kasih dia tugas. Kalau di kita adalah kita harus nurture designers. Jadi gimana supaya dia, begitu dia masuk, itu dia udah punya bayangan karir dia dalam beberapa tahun ke depan di Gojek seperti apa, dan apa yang harus dia kerjakan. Itu kita bikin career leveling framework, dan ini pun di bawah design ops. Jadi misalnya, fresh graduate baru masuk, skill-nya apa aja yang dia perlukan. Kemudian kalau dia mau masuk ke level selanjutnya, di mana dia mulai punya tanggung jawab yang lebih besar, itu skill apa yang perlu dibutuhkan, minimum harus seperti apa, itu ditentukan di career leveling framework. Dan itu dipegang sama design ops juga. Termasuk hiring. Jadi hiring playbook itu kita juga yang punya design ops. Jadi proses dari mulai gimana men-source kandidat, kemudian proses interviewnya seperti apa yang ditanya, terus prosesnya gimana, itu di-define di playbook dari hiring, dan itu di-own sama design ops juga. Terus kemudian yang besar juga ada tentang collaborative environment, tentang proses. Kalau kita bicara tadi udah tim yang udah lebih dari 20 produk, setiap produk punya tim yang kecil masing-masing, ngejalani independen juga, itu harus ada semacam best practice yang bisa kita replicate. Jadi orang nggak do replicate work, atau dia nggak mungkin melakukan kesalahan yang sama juga, dia bisa belajar dari tim lain, apa best practice-nya dalam bikin produk. Nah, itu dibuat oleh design ops juga. Jadi kita yang pelajari gimana sih best practice proses yang ada di Gojek, kemudian kita bikin semacam panduan, kita namain Go Design, dan orang bisa refer ke itu buat lihat gimana desain proses yang bring value yang besar ke past experience atau past project yang udah pernah dikerjain di Gojek. Termasuk hal yang hal administrasi, kayak software ini termasuk hal yang bikin sakit kepala sebenarnya kalau di desain tim yang udah ratusan gitu, yang udah puluhan dan ratusan gitu ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba ada yang message, oh ini license sketch atau kita pakai abstrak, itu habis besok gitu, 2 hari lagi gitu kan. Nah itu kan berarti nggak ada yang manage, itu kan mengganggu operation. Nah itu hal yang kayak sepele tapi sebenarnya penting banget, dan itu di manage sama design ops. Jadi beberapa contoh yang kita bikin di design ops. Jadi pertanyaannya adalah, apakah perusahaan teman-teman sekalian butuh design ops gitu ya? Sama ada jawabannya dengan setiap kali kita diskusi desain juga. Yes and no, and depends gitu ya. Jadi depends banyak hal. Kayak kita lihat Tokopedia misalnya udah besar, tapi dia take gradual steps gitu ya buat bikin design ops tim sendiri. Jadi namanya aja belum ada gitu ya Ki ya. Jadi masih explore. Jadi tergantung challenge-nya apa. Tapi yang paling penting kalau dari saya sendiri, sarannya adalah start small, selalu bikin start small. Kemudian nanti mungkin bisa tanya tipsnya ke Rizky, gimana caranya buat mengidentify challenge. Karena yang paling penting itu adalah kita bisa start small, tapi mulai dengan the most important problem. Jadi problems itu pasti banyak,
Tapi gimana kita mulai dengan the most important problems, kemudian start small, itu yang paling penting. Jadi di-identify mana yang paling bikin kerja tim nggak efektif, kemudian solve problems itu. Walaupun mungkin timnya nanti nggak resmi namanya design ops, tapi paling nggak dia mengerjakan hal yang membuat desain tim nggak bisa lebih efektif. Gitu. Itu dulu aja. Mungkin kita buka Q&A. Terus sekarang mungkin ada yang mau bicara, silakan di-unmute. Kalau nggak ada pertanyaan dari yang forum di sini, saya bakal buka Slido-nya. Gitu ya. Saya bakal stop share dulu. Kemudian kita, Rizky masih ada nggak? Masih. Hilang. Oke. Kalau dia mau tanya dulu, silakan. Biar langsung ada suaranya, biar agak rame dikit. Nanti kita langsung buka yang Slido. Ada yang mau tanya di sini, silakan di-unmute mikrofonnya. Gita, ditunjuk kalau enggak. Malu kita, Mas. Kita berat pertanyaan kita biasanya. Iya. Dalam. Berat sama dalam biasanya. Nggak ada yang nanya nih, Agil. Ingat dulu soalnya Agil yang pernah ngepost di, kalau nggak Facebook, di Twitter atau dia tanya design ops itu ada yang pernah dengar atau apa gitu kan. Dulu saya belum di design Triggernya itu, Mas, ya? Nggak jawab. Triggernya. Iya. Di Facebook, lah gimana disuruh Slido malah Facebook nih si Agil, gimana? Enggak, dulu nanyanya di Oh iya, Facebook ya. Gil, tanya Gil. lebih ke teknis sih kan, sama Mas. Halo Mas Rizky. Halo. Apa ya tadi itu? Berarti dari awal sampai maksudnya gini, si design ops ini kerjaan atau ngecek desain tadi lah, challenge-nya itu tuh di awal sampai akhir aja di fokusnya. Halo, sorry, bisa diulang nggak ya? Putus. Sorry. Oke, dengar nggak? Ya, coba ya. Iya. Tadi keputus Gil. Ya, gimana? Ops itu teknisnya untuk menjaga challenge tadi kan ada kualitas desain, kualitas produk dan di awal sampai akhir atau di akhir aja. Gimana sih step by step? Misalnya kita ada baru nih di produk tertentu, buatlah sama tim desain. Nah, desain ops itu tuh awalnya dari awal sampai akhir atau gimana? Nah, kalau saya boleh jawab ya, jadi memang challenge-nya itu dari awal sampai akhir pasti. Karena begitu first time saya join di Tokopedia pun, kan saya nggak tahu apa-apa tuh, ini challenge-nya ada di mana. Nah, jadi saya memutusin buat pilih satu project yang dari awal, gimana caranya end-to-end prosesnya dari awal sampai akhir buat dapetin si challenge-nya itu tadi. Sambil validasi ke tim-tim yang lain. Jadi memang dari awal banget, karena tadi kan kalau di Tokopedia itu kan pilarnya itu yang desain prosesnya ya. Jadi kayak dari awal kali empathize itu kan gimana kolaborasinya, gimana skill set sama mindsetnya itu pasti kita cari tahu juga di situ. Jadi memang benar-benar dari awal sampai akhir. Oke, thank you Kang. Mas Rizky dari mana sih? Abang atau apa? Bebas. Mas Asal aja. jangan Mbak aja, Gil. Itu dulu pertanyaannya biar membuka pertanyaan yang lain. Kalau saya doang enggak yang lain. Thanks, Terima Gil. kasih. Silakan yang lain gimana? Kalau dari saya Ki, tadi kan bicara tentang ini nih. Bicara tentang kredibilitas desain tim. Nah, itu gimana sih kalau misalnya challenge terbesar itu apa sih? Kenapa sih penting gitu buat kita membangun kredibilitas tuh? Kayak misalnya perusahaan yang udah gede kayak Tokopedia gimana?
Kalau di Tokopedia maksudnya, karena kan tadi yang tadi seperti saya mention tadi yang masalah proses sebagai main pilar tadi, karena memang untuk ngejalanin proses itu kan kita nggak bisa sembarangan juga naruh misalkan desainer junior, desainer senior atau semua bakalan lead semua di situ. Jadi memang kredibilitas si desainer itu penting banget karena memang kita nggak akan bisa make sure itu project atau proses itu jalan dengan baik dan benar. Itu. Jadi termasuk alokasi designers ke berbagai project gitu ya, itu bagian dari ops-nya juga ya? Iya. Jadi memang kadang memang kita suka nge-challenge juga sih Mas kan malah zaman sekarang ya untuk intern pun sebenarnya udah pada jago-jago sekarang jadi kayak mereka kayak set the bar gitu loh jadi kayak bahkan level intern pun mereka udah bisa sampai bikin yang aneh-aneh yang sampai prototyping bahkan mereka bisa sampai major design objektifnya dan lain-lain jadi ya itulah terjadi sekarang sih. Iya. Ada pertanyaan dulu dari audiensnya yang lain. Kalau nggak kita buka yang Slido. Halo Mas Boris. Halo Mas Ya. Boris, ini Mas Pasha. Mau nanya Mas. Silakan. Halo, ya Mas Boris apa kabar? Semoga masih ingat. Alhamdulillah Jadi masih mau ingat. nanya nih Mas Boris. Amin. Jadi mau nanya Mas terkait design ops, apakah design ops itu bisa dibilang working framework juga atau dia itu sebenarnya lebih a team of people nurturing team design secara keseluruhan? Karena mungkin challenge yang saya lagi menghadapi di kantor saya adalah orang menginterpret salah bahwa design ops itu adalah working framework instead of a team of people yang menurture. Kalau dari Mas Boris sendiri gimana? Kalau buat awal, memang design ops itu belum diterima secara umum gitu ya. Jadi awalnya memang lebih kepada desainer juga yang melakukan kalau di kita dulu yang awalnya product designers malah yang sama interaction design yang masuk untuk benerin proses yang berhubungan sama kita sebut design ops sekarang gitu. Dulu belum ada design ops-nya. Jadi pas baru masuk juga pas saya baru masuk malu mulai ada resmi gitu ya, ada yang head ops-nya terus ada timnya. Sebelumnya emang harus ini dulu sih. Sebelumnya emang biasanya tim product designer-nya yang ngerjain dulu. Nanti along the way emang kita harus educate itu selalu selalu endless work gitu ya dari designer buat evangelize design. Dulu kita sibuk evangelizing design, sekarang lebih kepada gimana bangun tim yang efektif dengan design ops. Jadi emang awalnya kita lebih kayak framework, tapi along the way kalau udah ada value-nya kelihatan, baru bisa bikin tim sendiri. Dan emang butuh tim sendiri gitu ya. Butuh step by step. Udah ngejawab ya? Oke, baik. Oke, menjawab. Thank you, Mas. Ya. Ada lagi? Halo, Mas Boris. Halo. Ya, udah kedengeran. Siapa nih, Rian? Rian, ya. Dari tadi kan di-mention nih, Mas, kalau misalnya si design ops ini baru dibutuhkan ketika udah mature tim desainernya. Jadi kayak udah 100 ke atas itu baru ada di design ops. Nah, menurut Mas Boris sendiri, sebenarnya design ops ini bisa nggak sih di decide dari awal gitu, dari pertama si tim desainnya ini dibentuk, itu emang udah dibikin supaya ketika nanti timnya berkembang lebih besar lagi, itu udah siap gitu, secara dokumentasi dan segala macamnya. Itu sih. Oke. Saya biar Rizky jawab dulu ya. Bintang tamunya Rizky soalnya. Oke, jawab Ki. Ya, sama-sama. Ki, di-unmute Ki. Oke, sebenarnya mungkin sama kayak yang Mas Boris bilang tadi, it depends ya. Jadi kayak kalau di Tokopedia sendiri itu kan karena memang
case-nya timnya juga udah besar dan memang kita bisa hiring orang-orang yang act as design ops itu sendiri. Bahkan kalau sebenarnya kalau tim kecil, kadang-kadang kan tim kecil itu kan mereka terlalu fokus akan fokus di awal itu untuk membangun produknya ya, daripada untuk hire orang yang lain atau dedicated team untuk fokus untuk ngembangin yang level strategi atau ngembangin desain ops yang kayak gini sendiri. Karena memang pengalaman saya juga dulu ketika timnya kecil, jadi dulu ketika timnya kecil ya memang yang nge-solve problems di dalamnya ya memang saya sendiri bertindak sebagai design ops. Kalau dulu kan belum ada namanya design ops ya, jadi kayak saya nge-solve problem sendiri dan memang karena problemsnya masih kecil dan karena di Tokopedia sendiri udah banyak banget tribe-nya, banyak banget design teams-nya, kayak nggak bisa dilakuin sendiri. Jadi memang butuh dedicated team tadi, kayak gitu. Ya, jadi buat nambahin juga, Rian. Jadi buat yang lain ya kita yang terima susahnya nih Tokopedia Gojek, yang lain udah tinggal jalanin aja gitu istilahnya. Kita yang ngerasain strugglingnya. Buat yang lain ya sekarang udah tahu bahwa itu penting, jadi bisa di-plan dari yang awal. Soalnya dulu waktu di kantor lama gini sih Mas kejadiannya. Jadi kan ketika saya join itu dokumentasi dengan baik gitu loh. Jadi kayak semuanya ya udah bikin desain, ya udah selesai gitu aja. Tapi nggak ada dokumentasinya kayak kenapa kita pakai tools ini atau kenapa kita pakai hacks yang ini kayak gitu-gitunya itu nggak ada. Dan akhirnya kita nggak punya reason buat ke stakeholders-nya tentang desain yang udah kita buat dan decision yang udah dibuat sama desainer sebelumnya. Nah itu yang jadi pondasi kenapa saya kepikiran kenapa design ops nggak dilibatkan dari awal gitu loh. Itu sih. Jadi mirip sama yang Rizky bilang, kalau di awal ya desainernya yang bikin juga gitu, yang dengan design ops in mind gitu ya, udah mulai bikin proses yang lebih terstruktur, termasuk dokumentasi. Dari awal udah di-planner ke sana gitu. Iya benar. Hanya kalau misalnya buat dedicated mungkin nggak harus 100 desainer sih, cuman mungkin kalau misalnya baru 5, 10 itu terlalu awal kali ya punya design ops team, karena operation-nya pun orangnya cuma segitu aja gitu istilahnya, jadi terlalu awal juga. Jadi lebih mungkin manajernya yang, kayak misalnya yang hal administratif, kayak misalnya software licensing. Itu kalau udah 100 lebih desainer ya butuh orang buat dedicate manage gitu. Kalau enggak ya biasanya saya dulu waktu saya timnya masih 5 orang, 10 gitu ya saya yang ngatur sendiri gitu kan istilahnya. Sebagai manager. Cuman harus sudah punya ops in mind aja bahwa kan ops tuh jadi salah satu intinya adalah kita pengen desainer itu dia nggak punya pikiran lain selain ngedesain gitu kan. Jadi kayak misalnya ngurusin software license itu kan sebenarnya termasuk hal yang ribet tuh. Harus ngirim email ke misalnya bagian finance segala macam. Nah itu diambil sama ops. Iya betul. Jadi desainer ya tinggal pakai tools aja. Dia nggak perlu sibuk kayak misalnya bukan cuma masalah desain tools kayak misalnya Zoom ini atau misalnya buat communication atau buat yang tools yang kayak productivity lah. Itu kan dia repot juga tuh harus ngirim email nah itu diurus sama ops. Jadi intinya adalah hilangin hal yang sebutannya kayak excess baggage mereka buat ngedesain, kita yang ambil. Kalau tim yang masih kecil ya yang ngurusin manajer biasanya gitu ya. Atau desainer sendiri lah yang senior. I see. Oke, thank you Mas Rizky, Mas Boris. Ya. Ki, kita buka aja dari Slido ya. Biar variasi. Ntar, saya buka yang Slido sebentar ya. Bisa lihat nggak, Ki? Kelihatan ya di layar? Bentar Mas, koneksinya kayaknya bentar. Ya. Wah, banyak juga pertanyaannya nih. Kita lihat dari atas saja ya. Mudah-mudahan cukup setengah jam lagi ya selesai.
Oke, yang pertama tuh, apa OKR terpenting dari seorang design ops? Apa Ki? Jawab Ki. Sebenarnya kalau ngomongin OKR ya, karena tadi banyak pilar tadi dari ada yang desain proses, itu kan sebenarnya masuk di dalam objektif desain ops itu sendiri ya. Misalkan kalau desain proses itu ngomongin desain thinking, misalkan number of objektifnya misalkan untuk menciptakan project yang impactful dan semua stakeholder di dalamnya align, misalkan seperti itu. Dan memang misalkan untuk yang team coordination, misalkan kita punya istilahnya kalau di Tokopedia itu, kalau untuk team coordination gimana caranya skill atau kita bisa nge-grow semua team member di Tokopedia. Yang model-model kayak gitu sih sebenarnya objektif dan key result-nya. Ya. Ntar kita jadi jawab pertanyaannya gitu Tokopedia ya. tergantung sama itu. Jawab pertanyaannya kita, ntar kamu dulu baru saya gitu ya. Oh ya, bisa. Ya, dua-duanya. Ya, tadi nambahin yang Rizky juga, jadi ya OKR tergantung fokusnya. Nanti mungkin bisa dilihat di yang tadi saya udah share tuh yang slide-nya, kalau yang dari Tokopedia boleh di-share nggak, Ki? Yang mana, Mas? Yang tadi slide-mu bisa di-share. Oh ya, bentar. Itu bisa, nggak? Maksudnya boleh di-share ke orang nggak? Oh, boleh. Nggak confidential kan ya? Oke. Jadi ntar bisa dilihat di situ. Kalau lihat yang Tokopedia kan ada challenge-nya, ada pilarnya sama dengan yang Gojek. Ya OKR-nya tergantung apa yang lagi kita fokusin sih. Jadi kayak misalnya kalau di saya sekarang lagi bicara tentang hiring, itu OKR-nya gimana kita bisa misalnya dapat berapa new hire dengan waktu yang segini, sekian lebih cepat. Nah itu salah satu OKR-nya tergantung ini ya, tergantung fokusnya apa. Jadi kalau bicara paling penting dari 1 atau 2 perusahaan bisa beda, nggak sama. Tapi antar refer aja ke, kalau yang dari saya sarannya refer ke yang table yang tadi, yang 12 quality dari effective design, kemudian fokusnya apa. Nanti bisa lihat juga yang pilar Tokopedia ya. Oke, 1 cek answer ya. Matrix sudah ya tadi ya. Oke. Ini maksudnya apa nih? Nggak ngerti nih. Matahari lawan 1 juta singa. Apa nih, Ki? Nggak ngerti gue. Nggak ngerti saya, Mas. Hah? Matahari versus 1 juta singa. Wah, skip dulu, Mas. Tapi yang upvote ada 12 nih. Gimana nih? Aduh, nggak update sama istilah di Indo nih kayaknya. Coba di chat clarify ya, yang namanya Handi nih maksudnya apa. Kita skip dulu ya. Kalau design ops nurturing desainer lain, siapa yang akan nurturing design ops team dan bagaimana? Mana? Nah, kalau di Tokopedia sendiri, yang megang desain scope di design ops ini kan mayoritas yang lead sama senior lead sama head level, Mas ya. Jadi memang kita expect untuk yang ngejalanin desain ops ini memang udah experience dari sisi technical skill, mungkin yang bisa kita nurturing dari lead dan senior lead, misalkan dari sisi kompetensi yang kayak soft skill dan lain-lain yang seperti itu sih. Jadi memang untuk yang technical skill kita expect memang mereka udah experience di situ, karena memang mereka untuk implement desain ops ini kan harus benar-benar ngalamin langsung sebelumnya. Iya, mirip yang Gojek juga sama. Levelnya udah, kalau bicara selevel sama design lead sih kalau di Gojek. Jadi kalau secara hard skill di desain dia harus udah expert di desain proses, collaboration, facilitation workshop. Lebih ke tadi bilang benar di soft skill-nya lebih ke
negotiation gitu, itu yang kalau yang nurturing sebenarnya kalau kita bicara di atas langit masih ada langit gitu ya. Yes, betul. Jadi selalu Jadi kadang kan misal, ya kadang kan company punya program gitu kan Mas untuk nurturing leader yang seperti itu kan sebenarnya. iya, jadi tetap aja ada yang nurture. Yep. Misalnya saya heading design ops ya tetap ada area saya bisa dilatih di yang soft skill atau lebih kepada strategi gitu kan. Nah, itu tetap ada yang udah ada programnya sih. Biasanya kolaborasi dengan people partners atau HR. Ya. Jadi ada programnya. Tadi kalau saya bilang yang di bawah design ops kita kan ada leveling framework, career leveling framework. Nah, itu termasuk di define design team di design ops itu dia harus skillnya apa aja, buat naik level apa. Nah, ntar itu kolaborasi dengan HR buat nurture-nya. Oke, cek. Kalau mau apply job design ops di Gojek harus experience. Kenapa nggak mau di Tokopedia? Maknanya beda nih, maknanya. Takut kayak Tokopedia. Takut. 6 tahun di large scale company dengan sales designer, nggak juga. Tadi yang dibilang mirip sama yang Rizky bilang sih, kita senior dalam arti kalau design ops itu kan ngurusinnya banyak ya. Ngurusin desain strategi, ngurusin people development, termasuk cross collaboration dengan product, engineers. Jadi bukan masalah tahunnya sih, cuman tahun itu bakal pengaruh ke apa ya, gimana dia menggunakan ilmunya. Jadi mungkin anak orang yang fresh graduate bisa aja baca org design for design org dengan fasih, tapi dia belum pernah implementasi di kerja beneran, jadi itu kurang buat dia punya experience di real life gitu kan. Jadi nggak harus 6 tahun, nggak harus 100 orang, yang penting dia pernah punya experience mengaplikasikan ini di real project. Dan nanti biasanya kita punya case study sih, ditanya segala macam. Kalau saya lebih kepada ini sih, salah satu kriteria yang di Sanops ini dia harus inisiatif sama harus challenge the status quo. Soalnya terutama kalau kita bicara desain prinsipal atau desain strategi, itu orang udah biasa dengan proses yang udah ada, kita sebagai desain ops harus bawa sesuatu yang lebih improve. Nah, itu biasanya butuh apa namanya, inisiatif sama mindset yang selalu challenge hal yang udah biasa gitu. Nah, itu yang lebih penting sih. Termasuk buat identify problems, itu salah satu hal yang makanya bertanya itu penting. Kalian bertanya penting buat design ops karena dia harus selalu challenge apa yang udah ada dan improve. Oke, jadi bisa ya, silakan lamar, nanti kalau kita lihat, kita panggil, nanti kita interview. Jangan lupa daftar ke Tokopedia juga dong, nggak enak nih Gojek doang. Oke ya, cek ya. Sama Ki ya, kalau di Gojek, di Tokopedia gimana? Buat ngelamar gimana? Buat ngelamar tinggal japri saya, Mas. Siapa tahu lebih lunak syaratnya. Nggak, sebenarnya kayak yang Mas Boris bilang tadi, kita juga punya leveling sama yang karir tadi ya. Karir path yang kayak tadi. Jadi kayak memang kita juga bikin standardized juga apa-apa yang kita butuhin. Jadi kayak kita bikin checklist gitu loh. Ibaratnya kompetensi yang kita butuhin untuk senior designer itu yang align sama kompetensi yang kita bikin itu apa aja. Jadi benar-benar ya sesuai kompetensi yang udah kita define. Oke. Ya. Kita cek. Banyak juga. Kapan sebuah company udah punya design ops? Ini udah dijawab kayak tadi ya? Nggak usah jawab lagi ya? Udah. Terus sistem. Sistem. Gimana nih, Ki? Sarannya gimana nih? Yang mana, Mas? Bagaimana membangun desain sistem bagi tim desain yang kecil, lalu priority masih berantakan? Desain sistem atau desain ops ya? Atau bagaimana membangun desain sistem bagi tim desain yang desain kecil, lalu priority masih berantakan? Justru sebenarnya kalau
saya juga pernah pengalaman juga mau ngebikin desain sistem di company yang kecil. Sebenarnya lebih apa ya, challenge-nya memang resource-nya yang nggak ada. Cuman memang harusnya kalau yang namanya desain sistem kan kita pertama ngaudit ya, audit kita tahu mana yang nggak konsisten di situ. Harusnya dimulai dari situ kita bisa bikin desain sistem sih. Jadi dulu juga saya pernah kerja di company sebelumnya, sempat juga ngebahas tentang materi desain sistem. Rata-rata sih memang sebenarnya kalau memang kita bisa audit dan banyak yang nggak konsisten di situ, malah tetap kita bisa bikin desain sistem. Kalau buat mulai first step-nya apa nih Ki, yang simple gitu? Yang simple desain sistem. Yang paling simple, based on my experience juga itu ngauditin satu-satu Mas, karena biasanya kan kita nyemplung nih di satu company atau startup, misalkan udah jadi berantakan banget udah. Jadi kayak kita grouping gitu kan satu-satu, mana misalkan produk card yang mana, terus misalkan button ini yang mana. Jadi kita kelompokin berdasarkan elemen sama komponennya biasanya. Dan di situ nanti baru kelihatan tuh mana yang nggak konsisten. Tinggal kita bikin konsisten. Cuman challenge yang paling besar di sini adalah untuk desain sistem itu nggak cuma bikin konsisten, karena biasanya desain itu berbeda, ada alasannya. Ada juga karena desain itu dibikin beda, nggak ada alasannya juga ada. Jadi memang kita harus bisa benar-benar tahu reason atau reason dari dibalik komponen atau elemen itu sendiri. Karena setiap desain pasti punya objektifnya. Jadi nggak bisa sembarangan pengen bikin ini card harus konsisten nih, yang sana nggak jangan kayak gitu kalau bikin desain sistem, karena memang kita harus lihat needs-nya dulu di dalamnya. Ini sebenarnya curhatnya agak campur-campur ya. Ada priority masih berantakan, serta task yang banyak. Sibuk berarti, Mas. Jadi kalau sibuk dari saya pasti. Iya, priority itu makanya harus bisa menentukan mana yang hal yang paling penting. Jadi banyak hal yang penting, tapi nggak semua paling penting. Nah, itu yang salah satu kunci prioritas gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kalau misalnya prioritasnya aja nggak ada, pasti tasnya banyak yang nggak penting gitu kan. Gitu. Mungkin prioritasnya dulu dibenerin. Sama tadi mulai tambah sedikit mungkin kalau untuk dapat buy-in, mungkin untuk bikin desain sistem bisa, karena setiap inisiatif atau project atau program yang kita bikin kan harus bisa diukur Mas ya, success measurement-nya seperti apa. Kita identify juga sebenarnya kalau nggak konsisten itu akan menimbulkan masalah seperti apa sih. Kalau memang ternyata krusial, nah itu success measurement-nya seperti apa. Itu jadi bisa ngebantu kita untuk dapat ngejelasin secara detail juga kenapa kita bikin desain sistem. Iya. Nah, ini bisa buat topik selanjutnya, Ki ya. Tadi katanya udah pada talk-nya tentang desain sistem. Lagi panas ya. Panas. Oke ya, dicek dulu nih. Ntar dulu. Desain sistem udah. Ini gimana ya, based on, ntar dulu. Yang duluan aja. Apa KPI ini udah dibahas tadi OKR ya? Ya, sudah. Dibahas ya, OKR udah. Gimana bisa jadi design ops? Tadi dibahas udah ya? Udah belum ya? Gimana bisa jadi design ops? Harusnya pembahasannya udah sih, Mas. Iya, jadi design ops kalau di Tokopedia, Gojek juga, biasanya kita mulai dari yang udah senior designer. Tapi ada juga case-nya kalau kita lihat di kayak misalnya yang beberapa perusahaan yang pernah saya ngobrol, itu ada juga orang yang nggak pernah jadi designer, dia masuk ke design ops. Karena dia masuk ke fungsi yang lebih ke product management, program manager. Jadi mirip-mirip sama project manager, tapi dia lebih dari sisi desainnya. Dia tergantung mau masukin sebelah mana, di pilar yang mana. Kalau masuk desain strategi, biasanya udah harus punya pengalaman sebagai design leads, udah pernah bikin produk. Jadi bisa yang mana-mana, tergantung kita mau masuknya di mana. Biasanya kalau yang tertarik mendesain bagaimana tim mendesain, nah itu cocok jadi design ops. Jadi bukan bikin desainnya, tapi
ngebikin prosesnya, ngebikin standarnya. Nah, itu yang bisa jadi design ops. Belajarnya dari mana ya? Dari mana Ki belajarnya Ki? Belajar bikin desain ops. Soalnya kita berdua dari product design sih ya, jadi susah ya. Berangkatnya dari ini aja sih, identify masalah aja sih Mas. Jadi kayak pengen nge-solve aja bawaannya ya. Ya, kalau kita kan dari product design, jadi kita Ya. mulainya product designer. Kalau yang mau belajar, bisa belajar dari mana, ya sebenarnya bagian dari sehari-hari proses desain sih. Tapi fokusnya lebih ke tadi, kayak desain proses, desain sistem, desain prinsipal. Belajarnya ya nanti di design ops ID aja ya. Cocok. Ya, gitu dulu ya jawabannya. Nih Ki, Tokopedia. Udah Yang ada mana, resmi Mas? belum? Desain ops seperti di Gojek. Oh, berapa belum. orang? Belum. Jadi memang dari awal saya ngobrol juga sih sama Mas Boris ini sebenarnya kita lagi proses loh Mas. Tapi Ya. sebenarnya skopnya sama persis. Jadi kayaknya cuma masalah nama dan kadang masalah ini aja sih. Kapan kita akan membentuk timnya sebenarnya. Oke. Udah. Bagaimana menjelaskan propose stakeholder? Ini kayaknya udah ada tadi nih. Jadi kode saya tips triknya tadi pilih yang hal yang paling penting, masalah yang paling penting. Tadi Rizky udah bilang sih identify masalah juga. Terus coba kasih value dulu, baru nanti step by step gitu ya, bikin role design ops di perusahaan. Gimana Ki? Kalau Tokopedia gimana? Kalau di Gojek kan udah ada. Ya, bagaimana menjelaskan dan propose ke stakeholders terkait pengadaan role design ops. Kita sebenarnya belum secara resmi bilang ke stakeholders kita mau bikin design ops, cuman secara nggak langsung kita selalu propose solutions dari challenge-challenge yang kita hadapi tadi. Jadi memang tadi kayak yang saya mention tadi sebelumnya, setiap inisiatif yang kita propose ke stakeholders itu pasti ada reason behind it lah. Jadi kayak kenapa kita harus melakukan ini, background-nya apa, terus impact-nya nanti seperti apa. Jadi memang kita belum officially bilang ke stakeholders kita pengen bikin design ops, belum. Tapi secara nggak langsung itu tadi kita udah nge-running beberapa lumayan banyak inisiatif lah yang alhamdulillah udah di-approve banyak stakeholders karena memang kita kalau propose something itu harus jelas banget. Jadi kita ukur measurement-nya, kita track. Jadi mulai dengan inisiatif dulu, kasih value dulu, baru mulai ya. Jadi kayak model jadi kayak model design thinking lah. Jadi kayak kita cari problems-nya, kita kualitatif kita cari, kuantitatif pun kita ukur seperti itulah. Jadi kayak by data ada, ya something like that lah. Ya. Oke. Bedanya UX designer dengan design ops. Namanya aja udah beda ya. Dijawab nggak nih? Jawab Mas, silakan. UX designer kalau di Gojek sebutannya product designer. Itu yang biasanya kolaborasi dengan product manager buat mentranslate business requirement, bikin flow-nya, kemudian sampai wireframes. Itu desainer kalau di definisi di Gojek. Kalau design ops itu nggak menyentuh produk langsung. Jadi kita lebih bikin prosesnya seperti apa. Misalnya kalau di UX designer sebutannya product designer di Gojek itu kolaborasi dengan interaction designer buat bikin visual design-nya misalnya. Itu design ops juga yang mengimprove proses handover-nya gimana dari produk ke interaction designer. Jadi design ops nggak menyentuh produk secara langsung. Ya, karena memang kalau nyentuh produk itu benar-benar jadi overwhelm sih Mas. Karena untuk kan butuh fokus juga untuk ngerjain produk biasanya. Iya. Emang beda sih ya, nature-nya sebutan juga ada operation ya. Yes, operations benar. Ya. Nih, how to prioritize design ops project. Kalau prioritize, biasanya kita mulai dari awal Mas ya, kayak misalkan tadi kita pilar pertamanya itu di desain proses itu kayak udah
udah fokus di directions awal project kita. Jadi benar-benar sebelum kita mulai project, nah itu kita harus kalau di Tokopedia kan ada co-creation atau co-design gitu untuk nge-support semua stakeholders. Jadi kita kayak punya visi yang sama dengan roadmap yang udah align juga semuanya kayak gitu. Jadi prioritasnya dari awal desain proses dulu, habis itu udah jadi. Karena kalau dari sisi directionnya kita belum clear dan belum bagus juga, percuma kita punya desain tim yang bagus atau skillnya yang jago-jago. Directionnya juga harus di awal paling dulu kita pikirin visionnya. Jadi kayak benar kita designing the right thing. Iya. Jadi emang sama juga mirip dengan bikin produk kan ya. Jadi masalah yang paling impact-nya paling besar, ya udah dikerjain dulu yang itu gitu. Kalian kalau misalnya kelihatannya tim ini masih banyak yang bicara tentang bagaimana dapat buy-in dari stakeholders buat bikin design ops, yaitu kesempatan buat pilih project yang impact-nya besar dan kasih value design ops gitu. Oke. What does design ops project yang lebih fokus on? Udah jawab ya. Ini kayaknya datangnya telat ya. Oh, ini pertanyaan yang sebelumnya. Sorry. Important skill set. Tokopedia dulu. Kalau Tokopedia, tadi ya kayak mention sebelumnya, Masnya kayak design ops itu udah untuk hard skill-nya udah expert lah harusnya. Jadi tinggal nurture dari sisi yang soft skill-nya gitu. Jadi memang diharapin UX-nya dia bisa, yang UI-nya juga dia udah expert. Karena memang dibutuhin experience mereka. Iya. Mirip. Paling tambahan dari saya lebih kepada ini sih, lebih ke salah satu kalian soft skill yang penting itu yang ini, dia identify problems, terus bisa problem solving-nya itu lebih dituntut lebih besar lagi kalau design ops. Terutama juga skill collaboration cross function. Karena kalau kita bikin proses, kalau kita bikin proses pasti nyentuh product managers, engineers, researcher. Nah itu butuh cross collaboration. Sama communication ya Mas ya, karena memang berurusan sama banyak orang kan sebenarnya. Terus sering nulis email gitu lah pokoknya, jadi emang perlu communication skill-nya harus dapat buy-in dari orang. Nanti ini topik sendiri nih dibahas nanti bisa. How do you explain design ops to stakeholders outside of design? Udah kayaknya tadi ya? Ya udah ya. Pokoknya lebih ke show work-nya apa, kalau telling susah gitu kan, mending showing aja. Yes, showing benar. Project-nya apa, terus value-nya apa. Jadi choose showing instead of telling. Show the value. Aduh, masih banyak, Ki. How do you explain design ops in a qual? Oke, tadi udah dijawab juga tentang value-nya, ada tiga problems-nya. Sounds similar to this improvement vision. Quite similar, iya, quite similar ya. Ya, itu part of ininya sih, dalam isinya. Iya, tapi nggak cuma masalah business improvement. Iya. Jadi kalau ntar dilihat di slide yang udah saya share juga, kalau yang di Gojek kan ada macam-macam tuh. Ada design principles, ada ngebangun mindset supaya lebih empati. Jadi macam-macam. Jadi mirip ya, setuju, tapi itu bagian kecil aja. Ini muncul lagi nih. Oke. Nggak tahu nih maksudnya apa. Matahari ini motivatornya Tokopedia bukan ya? Bukan. Oke. Ya, lewat ya Andi ya. Lewat ya, skip ya Mas. Minimum quality of design ops-nya udah dibahas juga tadi ya? Ya. Oke. Menjadi pertimbangan ketika scaling tim desain. Ya. Kalau scaling tim desain, sama kayak yang tadi kita fokus di pilarnya kayak tim coordination gitu ya Mas ya. Jadi kayak kita lihat nih di tim itu banyak sih sebenarnya metode dan framework yang kita terapin juga, tapi intinya gimana caranya kita identify kalau di tim itu butuh orang-orang yang seperti ini,
dan di tim itu butuh skill yang levelnya seperti ini. Jadi nggak kita harus pintar-pintar identify, nggak tiba-tiba naruh semua senior di situ atau lead semua di situ. Jadi benar-benar bisa identify itu. Itu kalau di Tokopedia Karena kalau kita nggak sesuai kebutuhan kan, design ops ya, yang mengakses kebutuhan setiap tim gitu. kalau di sekarang itu kita ada role namanya product design lead, Mas, PDL. Jadi untuk yang nge-access yang kayak begitu masih dipegang mereka. Jadi masih campur-campur lah kita sekarang. Ya. Jadi pertimbangannya tergantung kebutuhan ya. Selalu it depends ya. Ya, it depends. Jadi kalau dan juga kebutuhannya nggak kita gampang harus scale kan. Kita harus nggak boleh gampang scale juga ya. Harus lihat benar-benar udah butuh banget baru. Rasio design ops designer. Mungkin kalau Gojek lebih relevan udah punya role-nya, kita nggak ada rasio gini sih. Soalnya kalau kita bicara rasio tuh kadang-kadang kita malah kayak industrial gitu ya. Soalnya kalau desainer yang bagus nggak bisa disamain dengan susah buat ininya gitu ya. Yang bagus bisa sama kerjanya dengan mungkin 3 desainer yang biasa gitu. Ya, jadi nggak ada rasio itu. khusus sih. Nah, kita nggak ada rasio khusus kalau saya. Lebih kepada dia megang inisiatif apa, terus nggak berhubungan sama orang sih. Jadi bukan kayak industrial tim yang kayak pabrik gitu kan, harus segini orang ngerjain segini, nggak kayak gitu sih. Satu orang bisa megang 2 inisiatif gitu, nggak ada rasionya. Yes, benar, karena memang kita bukan nge-serve 100 desainernya, malah kita nge-serve dari sisi challenge-nya sih, problem-nya. Iya, problems-nya ya. Yes. Oke ya, oke. Kapan harus fokus dalam kapan harus fokuskan role dalam tim desain? Oke, ini mungkin pembagian Ki. Kapan kita harus punya kayak misalnya ada UX designer, ada graphic design, ada interaction design, itu kapan tuh? Nah, kalau dulu di perusahaan kecil juga kadang-kadang orang itu lebih ke full stack designer gitu ya, tergantung, makanya bayangin it depends sih memang. Jadi memang kalau perusahaannya lagi kecil, kadang-kadang palu gada. Jadi, dulu saya sama Rizky di Singapura kan gitu, Rizky full stack. Full stack ya, Mas. Dari jadi mulai memang motion, visual, ya kan? Jadi memang kayak palu gada, jadi semuanya dilakuin kalau di tim kecil. Cuman kalau tim yang memang udah mampu untuk scale dan butuh banget dan mampu untuk hiring, ya kenapa enggak sebenarnya? Ya selalu tergantung konteksnya sih. Ya tergantung konteks produknya, terus scale dari bisnisnya juga gitu kan. Misalnya brandnya kayak butuh spesifik kayak di Gojek ya, tim yang ngurus illustrator sama kreatif udah sendiri dedicated gitu kan. Jadi tergantung juga kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita juga suka hiring yang full stack gitulah ya, yang skill-nya bisa UX, bisa UI, bisa interaction, itu kadang jauh lebih bagus juga. Iya. Cuman kita tetap harus imbang sih, Jadi kalau pembagian role-nya bisa dilihat ntar beberapa mungkin bisa di-share, tapi kalau yang tadi Gojek ya ada product designer, biasanya disebutnya UX kalau di luar, ada interaction designer, ada writer, ada kreatif, ada UX engineer, ada design ops. Jadi tergantung nggak ada spesifik role-nya. Oke ya, udah. Measure success tadi kayaknya udah dibahas. Day-to-day work at Gojek sama Tokopedia. Gimana? Day-to-day-nya? Kalau day-to-day kita pasti, karena kita tadi banyak inisiatif ya, misalkan contohnya design proses atau yang team coordination, jadi kita pasti kayak yang saya mention tadi, kita track itu. Jadi kita track setiap minggu, karena kan ini kan kalau di Tokopedia pilarnya yang desain proses itu, Mas ya. Jadi setiap tim itu bisa aja baru mulai desain proses, tim lain ada yang udah di tengah-tengah, jadi kita track itu.
Ya, jadi kalau day to day-nya ya kita emang base-nya juga on OKR, jadi ada spesifik fokus setiap 6 bulan, ya itu yang day to day-nya kita kerjain sih. Yes, betul. Oke, ini kita cuma punya 5 menit lagi. Mungkin kita agak cepat sedikit. Rasio important, enggak, udah dijawab tadi, enggak. Service design masuk ranah design ops, enggak, ini service design sendiri ya. Itu fungsi sendiri, bukan masuk design ops, karena dia ngurusin end-to-end customer journey, nggak masuk design ops. Tapi prosesnya masuk di design ops. Oke, mengapa UX buat Gojek? Oh, namanya aja udah beda ya, Writer sama Illustrator, jadi emang dipisah gitu kan. Cuman dia kalau di Gojek itu di bawah satu lead, Writer sama kreatif kalau di Gojek. Tapi role-nya emang terpisah, karena ini udah butuh sendiri. Makanya kalau banyak yang suka senang sama kopinya Gojek kalau misalnya dirilis apps itu ya karena dia terpisah dan fokus gitu ya. Ya, asik nggak Mas? Ntar dulu, ini buat saya lagi nih. Apa scope dan perbedaan dari UX Engineering dan Product Design? Oh, namanya udah beda. Kalau di Gojek, UX Engineering itu yang ngurusin desain sistem. Kita namanya Asphalt, bisa dicari, udah public juga. Jadi kalau misalnya kita punya desain sistem, desainnya itu nanti dibikin komponen sama engineering, nah itu yang ngerjainnya UX engineering. Kalau product designer itu di Gojek itu kita UX designer lah kalau di luar. Oke ya, cek. Ya, sama. Tinggal 4 lagi. Bagaimana proses? Nah, ini gimana Ki? Bagaimana desainer bersikap bila bersinggungan dengan stakeholder yang kurang paham dengan desain workflow? Oke, biasanya kalau stakeholders atau top level management itu melihat result ya, memang daripada melihat prosesnya. Cuman memang saya pribadi punya, dan tim juga punya trik tersendiri sih biasanya. Jadi memang kalau memang bersinggungan di awal, kita coba deliver result yang baik ke dia. Jadi kayak ketika dia melihat resultnya baik, kita bisa tarik mundur tuh prosesnya seperti apa sih. Ini loh, kita ngejalanin proses yang atau workflow yang seperti ini. Nah itu bisa dapat biasanya baru kebuka tuh di situ. Karena kayak kita butuh tunjukin dulu, baru mereka akan percaya. Biasanya kayak gitu. Ya. Jadi kembali lagi tadi ya, intinya dulu, value-nya dulu. Kemudian bagus juga ditarik mundur, gimana prosesnya, jadi orang tahu. Dan emang harus selalu educate gitu ya, selalu bagian dari desain selalu evangelizing design gitu, educate people. Ya, nggak bakal berakhir gitu ya. Di perusahaan kecil, besar, selalu ada kayak gitu. Jadi siap-siap aja. Bahkan kalau misalnya tertarik baca juga, saya baca nggak salah Airbnb. Airbnb itu kan foundernya designers ya. Tapi yang orang yang desain office sendiri bilang bahwa mereka tetap harus sell design gitu ke timnya. Jadi emang nggak bakal berakhir gitu, mau di manapun pasti kita harus bersinggungan dengan stakeholder yang nggak ngerti, kita harus educate terus. Nanti ngasih value, nanti kita bisa lihat value-nya, orang baru sadar, baru kita bikin proses yang orang mau terima. Oke, desain sistem sendiri yang buat itu product designer atau design ops? Saya jawab aja Ki ya. Saya dulu, nanti mungkin Tokopedia jawab juga. Kalau di Gojek yang bikin itu tim interaction design, bukan product design. Kalau product design itu seperti yang saya bilang tadi, dia yang kolaborasi dengan product manager biasanya buat translate business requirement ke flow dan wireframes yang workable. Kemudian design system di-manage sama interaction design, tapi secara struktur itu overlapping dengan design ops, karena design ops itu yang overseeing semua prosesnya, termasuk design system. Nah, tapi kalau di Gojek, design sistemnya itu bisa di-contribute juga dari product design. Jadi tiap orang bisa usul buat bikin komponen baru. Tapi yang manage-nya namanya interaction designer. Kalau di Tokopedia gimana, Ki? Kalau di Tokopedia yang manage, kita punya dedicated team untuk yang ngurusin desain sistem kita, Mas. Jadi kita kan namanya Unify. Jadi kita memang ada satu sendiri itu namanya timnya tim Unify. Unify Design System. Tapi memang benar kata Mas Boris itu pasti beririsan sama design ops juga. Karena di dalamnya kayak ada workflow, working group dan lain-lainnya, which is itu sebenarnya bisa dibantu standardize sama tim design ops-nya itu.
Oke, hampir selesai nih. 1 menit lagi. Kayak bisa selesai nih. Pengalaman tentang terbesar menjadi desain ops. Kalau di Gojek ya tantangannya karena timnya udah besar ya, cross collaboration yang ini. Misalnya kalau timnya baru, saya bilang, baru misalnya 2 orang, 3 orang, bikin desain proses ya gampang. Tapi kalau misalnya udah ratusan, desain proses bukan cuma masalah desain, tapi juga nyambung ke produk group, sama ke engineering, sama researcher. Nah, itu yang kalau bentar besar buat dapat buy-in ya. Dan ngasih lihat value-nya. Implementasi sih memang challenge-nya. Ya. Misalkan kita Ya, inisiatif, sosialisasi, implementasinya itu yang benar-benar kita harus kontrol banget. Itu challenge terbesarnya. Ya. Karena ketika udah dapat buy-in, tapi kita nggak bisa make it happen-nya, eksekusinya nggak bisa, nah itu salah malah jadinya. Ya. Oke, 2 lagi nih. Dari Gita. Apa yang membuat Mas Boris dan Mas Rizky tertariknya akhirnya memutuskan hijrah dari produk design yang biasa crafting ke design ops? Hai, Ki. Kalau saya sih belum hijrah sih, Mas. Jadi belum, ya? bisa dibilang masih hybrid. Jadi kayak karena masih seneng masih di level dimana masih seneng ngerasain kalau kita tuh bikin ngasih impact ini loh. Karena secara ini kan kalau udah ngeliat end usernya happy tuh rasanya gimana gitu. Dan masih tetap ada rasa pengen crafting. Jadi sekarang kayak dibagi 2 gitu, saya kayak depan tadi saya bilang ngurusin scope yang design ops, dan satu lagi terlibat di beberapa project baru di Tokopedia. Jadi memang masih pengen. Ya, kalau buat saya sendiri, kita kembali ke ini, bigger impact. Jadi kalau misalnya kita masih crafting, ya levelnya di craftingnya aja gitu. Tapi kalau pengen bisa lebih impact-nya besar, desain benar-benar impact-nya besar sebagai advocate users, ini kembali ke yang ini, bukan cuma masalah di structure atau malah mungkin strategi aja, tapi harus sudah ke big picture-nya. Dan itu design ops yang bisa bantu buat sampai ke sana gitu. Gitu ya, jadi motivasinya bigger impact. Gitu. Yep. Oke, satu lagi terakhir pertanyaan. Ada 2 sih. Satu lagi nih. Penasaran people development growth di Gojek sama Tokopedia seperti apa? Ini jawabannya mungkin panjang kali ya, Ki ya? Panjang karena satu buku nih kayaknya, Mas. Apa ada reward punishment? Kalau di yang saya desain sih nggak ada punishment ya. Soalnya kita kan bicara growth ya. Growth itu nggak dipunish. Kalau kita bicara misalnya day to day, misalnya dia buat sesuatu yang memalukan diri sendiri dan perusahaan, nah mungkin ada punishment-nya. Tapi kalau growth, orang nggak boleh dipunish, karena itu kan proses dari learning, pembelajaran. Kalau orang dia misalnya mau ahli di motion, dia dalam misalnya berapa bulan belum bisa, ya kita nggak punish gitu kan. Kita harus cari cara gimana supaya dia bisa lebih accelerate belajar. Jadi beda, kalau growth itu tentang learning. Learning itu nggak ada punishment. Yep. Kalau dipunish, jadi memang challenge-nya balik lagi ke kitanya memang, Mas, gimana kita nge-growing mereka kan sebenarnya. Kalau kita pakai cara yang tepat, mungkin kita bisa improve mereka, kayak gitu aja sih. Iya. Cuman kadang memang ada yang di-improve susah ya, mungkin ada case kayak gitu. Ya. Oke, cek satu lagi nih nanya, kalau yang udah di level big picture seperti apa? Jadi kalau big picture kayak di Gojek nih, itu ada kita punya namanya product design strategy. Jadi dia lebih kepada rencana kayak produk itu dalam 3 tahun ke depan atau 5 itu kayak gimana sih? Nah itu design team udah yang senior ya, itu udah ikut dalam diskusi itu. Jadi bukan cuma masalah lihat 1-2 produk, tapi udah secara umum itu kayak gimana sih Gojek itu bakal jadi apa ke depannya. Itu udah ikut dalam pembicaraan itu. Jadi udah punya seat at the table-nya udah ada kalau di Gojek. Itu udah masuk ke big picture nih. Jadi bukan bicara masalah, go ride seperti apa, go food, tapi udah secara Gojek tuh kayak gimana, arahnya kemana, itu udah ikut dalam arah ke sana gitu. Itu contohnya big picture. Kalau di Tokopedia mungkin, Ki? Kasih, Ki? Yang mana, Mas? Yang big picture, contohnya big picture tuh apa sih? Kalau di Tokopedia gimana? Apakah desainernya udah ikut menentukan arah
high level Sebenarnya kalau ngomongin strateginya big picture lebih ke apa Mas ya? Ngomongin product design maturity level sih Mas kalau di kita. Iya. Jadi kayak misalkan kita bikin ada level dari 0 sampai 5, udah sampai 5 itu udah yang udah apa? Automate atau yang semacam itu sih. Iya. Jadi emang maturity design-nya juga. Tapi kalau kita bicara juga senior design leadership-nya, mungkin udah bukan bicara tentang desain lagi gitu ya. Dia lebih kepada strategi perusahaan gitu. Strategi perusahaan. Contohnya big picture seperti itu. Ini terakhir dari Agil nih, sebelum kita tutup. Apakah design ops punya metode sendiri pas SDLC? Ini kayak software development apa ya? Saya lupa singkatannya apa sih, Gil? SDLC itu level apa? Harus di Google dulu nih. Batasannya design ops dan project manager beda lah. Kalau design ops, ya project manager kan project secara umum ya. Kalau design ops, kalau yang program manajernya tentang lebih kepada alokasi design team, terus gimana sih timnya itu saling bisa share learning. Jadi emang spesifik ke desain proses. Oh, itu sistem development life cycle. Yes. Ya metodenya emang ya secara umum sih kalau di Gojek ya pakai Agile ya. Tiap tim beda-beda. Cuma kalau bicara engineering sendiri ya tiap tim punya, kan produk tuh banyak tuh kalau di Gojek. Setiap produk punya maturity masing-masing. Ada yang pakai sprint, ada yang jadi metodenya beda-beda, nggak bisa dikurasi. Itu nah, kalau di Tokopedia sendiri kita ini sistemnya sama juga Agile Mas. Cuman kayak yang saya mention tadi ada yang namanya kita co-design atau co-creation tadi. Jadi memang itu sebisa mungkin dari awal kita support yang namanya sama connecting antara product design sama Agile software engineering sih. Jadi memang kalau planning di awalnya udah bagus, biasanya next-nya itu tektokan Agile-nya enak. Dan memang kalau kita sebenarnya karena ada design ops itu sendiri, kita bisa jagain quality dari setiap vision roadmap-nya itu juga. Jadi kayak dari awal dengan adanya co-design itu kita bisa support yang Agile tadi. Oke, terima kasih banyak. Panjang juga diskusinya, kita selesai juga pertanyaannya ternyata. Oh, ada lagi nih. Oh, enggak. Iya, emang sama dengan ini, ada komen dari Heru. Secara hampir sama, iya benar, sama kayak bikin produk juga. Dari mulai kita identify problems, bikin solusinya, terus bikin matriksnya, segala emang mirip. Cuman lebih kayak produknya itu kayak proses gitu kan, atau framework. Mungkin ada penutup dulu nggak, Ki? Sebelum ini pesan-pesannya apa? Gimana caranya, mungkin kayak tadi pertanyaannya kayaknya banyak tentang gimana mulainya, terus gimana ngasih value-nya, nah gimana tuh tips-tipsnya? Sebenarnya pesannya sih sebenarnya jangan terlalu fokus di design ops-nya ya. Jadi lebih ke tadi yang kayak yang saya mention di depan, berawal dari challenge apa yang kita hadapi selama pengen achieve goals-nya tadi. Nah itu yang kita solve. Jangan kita butuh design ops apa enggak ya? Karena kalau nunggu ada dedicated tim design ops nggak kelar-kelar challenge-nya. Gitu, karena sebisa mungkin fokus di challenge saja. Kalau memang di tim kecil kita ada challenge untuk inkonsistensi tadi dan itu memang crucial, kenapa enggak sebenarnya? Jadi fokus di challenge-nya. Itu sih kalau dari saya, Mas. Iya, sama benar. Jadi design ops lebih kepada nama aja sebenarnya. Nggak ada tim pun, masalahnya itu sama, udah ada, harus bisa identify masalahnya. Terus sama lebih kepada pikirin impact sama value-nya ya, itu yang penting ya. Jadi bisa dapat buy-in juga. Kalau udah ada bisa ngasih lihat value-nya, nanti bisa dapat buy-in, malah mungkin sampai bisa bikin tim sendiri kayak di Gojek gitu kan. Itu yang harus lebih jadi fokusnya dulu. Jadi itu aja. Ini ada satu pertanyaan lagi, nyempil nih dari Frederick. Kalau nge-hire UX designer atau design ops, lebih penting portfolio atau pengalaman? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Kalau pengalaman aja, tapi portfolionya jelek, nggak bisa ya?
Ya. Susah itu Portfolio kita lihat dulu. Nggak bisa Ya. dipisahin itu. Ya nggak bisa dipisahin. Kadang emang pas kita lihat portfolionya bagus, ya itu just portfolio aja, cuman pas di cerita pengalaman kurang. Atau malah sebaliknya, atau malah dua-duanya complementary gitu. Iya, benar. Jadi dua-duanya ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalaupun kerja misalnya udah 10 tahun, tapi portfolionya jelek, ya nggak bisa jadi justification juga. Tapi kalau misalnya portfolio bagus, tapi dia pengalamannya minim, itu juga jadi pertimbangan. Soalnya knowledge aja nggak cukup apalagi kalau misalnya tim yang design ops ya. Dia harus pernah mengaplikasikan knowledge-nya itu di pengalaman nyata gitu. Itu yang penting. Oke. Itu dulu aja. Aduh, terima kasih banyak ya, Rizky, buat waktunya. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan udah nggak macet ya. Udah Terus jam segini. buat audiensnya juga, terima kasih banyak udah mau sampai malam-malam gini. Insya Allah nanti kita adain lagi. Kalau yang belum join, tolong join di Facebook group UXID. Ini banyak inisiatifnya. Sekarang juga di UXID udah ada sekitar kayaknya 15 atau lebih chapter di setiap kota yang beda-beda. Jadi mungkin bisa dicek di sana. Ada di segala macam deh. Di kota-kota segala macam deh. Terutama yang besar-besar ya. Kayak di Bandung, Jakarta udah pasti ada. Kemarin saya sempat bicara juga di yang Pekanbaru, itu ada juga UXID, ada yang Purwakarta, ada segala macam, banyak-banyak. Jadi silakan join di sana, sharing. Nanti insya Allah kita ada event lain lagi. Ada yang angkat tangan nih, Wahyu. Apa Wahyu nih? Termasuk Slack, ada Slack juga, kita UXID Slack. Sebentar, ada yang angkat tangan, mau apa nih, mau tanya ya? Udah telat ya, udah malam ya. Harus balik. Oke, itu aja dulu. Mudah-mudahan ilmunya berguna dari Rizky. Nanti slide-nya bisa di-share, share aja nggak apa-apa. Mungkin bikin PDF aja kali ya, bikin PDF aja ya. Iya, bikin PDF boleh. Boleh. Itu ya slide yang punya saya juga di-export aja. Oke. Terus tetap sharing, keep sharing, jangan lupa yang selalu pikir manfaatnya buat orang banyak ya, karena manusia yang terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Gitu dulu aja, stay safe, mudah-mudahan tetap sehat walafiat di tengah virus ini. Kita insya Allah bisa stay in touch, nanti bisa diskusi lagi di kesempatan selanjutnya ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Ki ya. Makasih semuanya. Meetingnya bakal ditutup segera ya. Nanti videonya bakal di-upload di YouTube kalau misalnya mau nge-refer lagi. Sama-sama semuanya.